Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga tetap sehat terus ya, amin. Hari ini kita akan belajar mengenai transformasi, yaitu dilatasi. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ayo, jangan lupa dikerjakan juga ya tugas classroom-nya. Transformasi dilatasi, ya ini adalah pertemuan ke-10 di matematika sekaligus pertemuan terakhir di bab transformasi ya. Jadi bab transformasi cuma ada 2 pertemuan. Yang pertemuan sebelumnya tentang refleksi, translasi, dan rotasi. Pertemuan kali ini tentang dilatasi. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan ini, yang pertama menentukan apakah suatu dilatasi itu termasuk pembesaran atau pengecilan. Sedangkan yang kedua menentukan faktor skala untuk suatu dilatasi yang diberikan. Dan yang terakhir menjelaskan langkah-langkah mendapatkan bayangan benda hasil transformasi berulang. Adapun outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama ialah tentang pengertian dilatasi, yang kedua bayangan dilatasi, yang ketiga faktor skala dilatasi, dan terakhir transformasi berulang. Apa sih itu dilatasi? Ya, kalau kemarin kan refleksi itu pencerminan, terus translasi itu pergeseran, terus rotasi perputaran ya. Sekarang dilatasi. Dilatasi itu transformasi yang mengubah ukuran suatu gambar. Berarti artinya tuh gambar itu diubah bentuknya. Bukan bentuk ya, tapi ukuran. Ukurannya yang diubah. Jadi bisa diperbesar, bisa diperkecil. Kalau kayak nyetak foto nih. Saya mau nyetak foto ukuran 3x4 berarti diperkecil. Saya mau nyetak foto ukuran 4x6 berarti diperbesar ya. Kayak gitu. Nah, dilatasi ini membutuhkan titik pusat sama faktor skala. Titik pusat ada 2 tipe. Tipe pertama itu titik awal. Berarti kalau titik awal, titik pusatnya 0,0. Sedangkan titik lain artinya bebas. Berarti titik pusat itu A, B ya. Dan faktor skala. Nah, faktor skala itu dilambangkan dengan huruf K. Nah, ini ketentuan nilai K. Kalau K-nya lebih besar dari 1 ataupun K-nya lebih kecil dari min 1, berarti terjadi pembesaran ukuran gambar ya. Nah, bedanya apa? Kalau lebih dari 1 berarti letaknya sepihak. Ya, letaknya sepihak itu berarti sejajar. Sedangkan kurang dari min 1 berarti letaknya berlawanan. Nah, sekarang kalau ada range, berarti kalau ada range itu K-nya terjadi pengecilan. Kalau 0 sampai 1 letaknya sepihak, kalau min 1 sampai 0 letaknya berlawanan. Ini dihafal ya. Ini mesti dihafal nih, karena ketentuan untuk ini tuh bisa kita lihat dari faktor skalanya, bisa diperbesar atau diperkecil. Biasanya ada pertanyaan kayak gitu. Nah, contoh. Sekarang kita selanjutnya, kalau kalian sudah mengerti apa itu dilatasi. Oh, dilatasi itu mesti di luar kepala. Dilatasi itu transformasi yang mengubah ukuran dari gambar. Nah, sekarang gimana cara menentukan bayangan dilatasi? Nah, ingat tadi titik pusat ada 2 tipe ya. Sekarang titik pusatnya kalau 0,0, apa sih kata kuncinya? Kata kunci di sini. Contohnya soal kayak gini. Diketahui segitiga ABC, sudutnya itu titik A-nya 1,3, B-nya 2,3, dan C-nya 2,1. Tentukan bayangan setelah didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi titik awal. Nah, ini berarti kata kuncinya di sini faktor skala 3 ya, dan pusat dilatasi titik awal. Nah, kalau ada kata kunci titik awal berarti titik pusatnya 0,0. Sekarang faktor skala 3 berarti lebih dari 1. Berarti apa tadi lebih dari 1 kalau K-nya lebih dari 1? Iya, betul, terjadi pembesaran dan letaknya sepihak ya. Nah, gimana cara ngerjain soal kayak gitu? Gampang. Kalau kalian dari titik awal cuman lihat dari faktor skalanya aja, tinggal dikalikan aja.
Kalau faktor skala 3 berarti dikali 3. Kalau faktor skala 2 dikali 2. Jadi ingat, cuma dia dari faktor skala aja. Kalau titik awal nggak pakai rumus. Nah, masukin nih titik awalnya ini ya, pembesarannya 3 kali dan titik bayangannya gimana cara ngerjain ya. Nah, pembesaran 3 kali berarti 3 kali X. X-nya di sini titiknya, titik A itu nilainya 1 kan. Nah, berarti 3 kali 1. Nah, 3Y berarti 3 kali nilai Y. Y-nya di sini berapa? 3. Makanya 3 kali 3. Berarti titik bayangannya adalah 3 kali 1 3, 3 kali 3 9. Dapatlah A aksennya itu 3,9 ya. Coba lagi yang B. Yang B juga sama, 3 kali 2. 2 ini dapat nilai dari nilai X titik X titik di sumbu X di titik awal B. 3 kali 3 karena Y-nya 3 ya. 3 kali 2 6, 3 kali 3 9. Makanya dapatlah B aksennya 6,9. Lalu C juga sama. 3 kali 2, 2-nya dapat dari sini ya, nilai X ini. 3 kali 1, 1-nya dapat dari sini. Dapatlah C aksennya 6,36, dapat dari 3 kali 2 6. 3 kali 1 3 ya. Oke, lanjut. Nah, ini masih sama. Bayangan dilatasi dengan titik pusat 0,0. Nah, diketahui di segi 4 W, X, Y, Z, di mana titik W itu nilainya min 4,6, X itu min 4,8 dan Y-nya 4,8 serta Z-nya 4,6. Sekarang tentukan bayangan setelah didilatasi dengan faktor skalanya 0,5 dan pusat dilatasinya titik awal. Berarti titik awal pusatnya 0,0. Faktor skalanya 0,5. Nah, 0,5 itu lebih dari 1 atau kurang dari 1? Iya, betul, kurang dari 1. Berarti kalau kurang dari 1, pengecilan dan letaknya sepihak ya. Karena dia masih positif. Ingat, kalau nilainya positif berarti dia sepihak ya. Nah, gimana cara ngerjainnya? Sama. Karena dia titik awalnya 0,0, langsung aja terjadi pengecilan. Pengecilan itu 0,5 kali. Berarti untuk W 0,5 kali titik X itu min 4, 0,5 kali titik Y-nya min 6. Nah, 0,5 kali min 4 dapatlah min 2. 0,5 kali min 6 dapatlah min 3. Makanya dapatlah W aksennya itu nilainya min 2, min 3. Nilai X untuk mencari X aksennya sama. 0,5 kali min 4 dapat dari mana? X ya min 4. 0,5 kali 8 dapat dari Y nya nilai 8. Makanya dapatlah 0,5 kali 4 nilainya min 2. 0,5 kali 8 nilainya 4. Maka dapatlah X aksennya min 2,4. Lanjut, di Y nya juga sama kayak gitu caranya. Dan di nilai Z juga sama ya. Kayak gitu. Jadi biasakan bikin tabel ya untuk lebih mempermudah perhitungan kalian. Lanjut. Sekarang kalau bayangan dilatasi dengan titik pusatnya itu A, B, itu gimana caranya? Nah, contoh ada gini. Segitiga PQR berkoordinat di P 5,0, Q-nya 6,2 dan R-nya 3,3. Tentukan koordinat bayangan setelah didilatasi dengan pusat dilatasinya itu di titik P 1,4. Berarti bukan titik awal. Kalau titik awal enak ya. Kalau titik kayak gini di suatu titik, berarti titik pusatnya itu nilainya A, B. Berarti A-nya berapa? Iya, betul 1 dan B-nya nilainya 4. Dan faktor skalanya min 2. Ya, min 2 itu kurang dari min 1. Berarti terjadi pembesaran. Karena nilainya negatif berarti letaknya berlawanan ya. Nah, gimana sih caranya kalau titik pusatnya itu A, B? Nah, ini dihafal lagi nih rumusnya. X aksen sama dengan A tambah K. K itu faktor skalanya ya. X dikurang A. Kalau Y aksennya berkaitan sama B tambah K kali Y kurang B. Masukin kayak gini, bikin tabelnya. Ini titik awalnya ini ya. Terjadi pembesaran dengan pusatnya 1,4 dan faktor skalanya min 2. Nah, gimana cara menentukan min 7,12 ini? Cara gini. X aksen masukin rumusnya A. A-nya berapa? Nih, A-nya 1 tambah K
K-nya berapa? Min 2 ya, dari faktor skalanya min 2. Kali X kurang A. X-nya berapa di sini? 5. Dikurang A-nya 1 ya. Paham sampai sini? Iya. 1. Nah, sekarang yang dikurungnya kita kalihin. 5 kurang 1, 4. 4 dikali min 2, min 8. Min 8 dikali positif. Positif kayak negatif, hasilnya negatif, berarti negatif 8. Kita operasikanlah 1 kurang 8, hasilnya min 7 ya. Sekarang Y aksennya, Y aksen sama dengan B. B nya berapa? 4 tambah K. K nya faktor skalanya min 2 dikali Y. Y nya berapa di sini? 0 dikurang B nya 4 ya. Nah, sama 4. Sekarang yang dikurungin, 0 dikurang 4 hasilnya berapa? Min 4. Min 4 dikali min 2 hasilnya positif 8. Positif 8 kali positif hasilnya positif 8. Jadi 4 tambah 8 sama dengan 12. Maka dapatlah nilai P aksennya itu min 7,12. Begitu juga dengan nilai Q sama ya, dan nilai R. Nah, dapatlah Q aksennya min 9,8 dan R aksennya min 3,6. Ini perhitungannya sama seperti yang di titik P tadi ya. Pakai rumus ini mesti dihafal nih ya. Nah, sekarang kalau tadi kan menentukan bayangan, karena soalnya sudah diketahui faktor skalanya. Nah, kalau ini untuk berikutnya kita menentukan gimana cara menentukan faktor skalanya. Contoh ada soal kayak gini. Segitiga KLM berkoordinat di K 12,4, L-nya 4,8 dan M-nya 8,8. Setelah 2 kali didilatasi berturut-turut yang berpusat di titik pusat dengan faktor skala yang sama ya, bayangan akhirnya memiliki koordinat K aksen 2 kalinya 3,1, L aksen 2 kalinya 1,2 dan M aksennya 2 kalinya itu 2,2. Tentukan faktor skala K yang digunakan untuk dilatasi segitiga KLM menjadi segitiga K aksen, L aksen, M aksen. Itu gimana? Nah, di sini ada kata kuncinya nih. Berpusat di titik pusat ya, dengan faktor skala yang sama. Berarti dia 2 kali dilatasi itu sama faktor skalanya. Nah, gimana kalau faktor skalanya sama? Biasa kalau faktor skala yang beda nanti kalian belajar di SMA. Untuk SMP masih aman, faktor skalanya itu sama. Nah, lihat, untuk menentukan sebelumnya itu terjadi pembesaran atau pengecilan, kita lihat nih. Lihat dari titik asal, titik awal ke titik bayangan. Nah, titik awalnya 12, titik bayangannya itu 3. Berarti kan perbesar atau perkecil? Perkecil ya. 4 ke 1 juga sama perkecil. 4 ke 1 juga sama perkecil. 8 ke 2 juga sama perkecil. 8 ke 2 juga sama perkecil, dan min 8 ke min 2 sama juga diperkecil. Berarti terjadi pengecilan. Gak mungkin nih mereka tiba-tiba di K itu terjadi pembesaran, L itu pengecilan, M itu pengecilan, nggak mungkin. Jadi pasti sama. Kalau pembesaran semuanya pembesaran, pengecilan juga semuanya pengecilan. Jadi kalau transformasi gitu nggak bisa yang satu dibesarkan yang satu dikecilkan, nggak bisa ya kayak gitu. Nah, cara menentukannya di sini kan tercatat langsung nih ya. Nah, ini gimana sih caranya untuk menentukan ini? Nah, cara gini. Kan dia terjadi 2 kali, berarti pangkat 2 ya. Nah, kita cari nih N-nya ini berapa. Nah, karena 1 per, kenapa bisa 1 per? Karena terjadi pengecilan. Kalau pembesaran gimana? Kalau pembesaran cukup N kuadrat ya. Paham? Ya. Kalau pengecilan itu berarti 1 per N kuadrat. Kalau pembesaran cukup sampai N kuadrat, itu bedanya ya. Karena dia pengecilan berarti 1 per N kuadrat. Kuadrat, kenapa kuadrat pangkat 2? Ya ini, karena dia 2 kali ya. 2 kali, kalau 3 kali berarti pangkat 3. Kalau 4 kali berarti pangkat 4. Nah, sekarang kenapa pangkat sih, Bu?
Karena faktor skalanya itu sama ya. Jadi ada alasannya kenapa bisa 1/, kenapa bisa pangkat, kenapa ini pangkatnya 2. Jadi dari sini ketentuannya. Pangkatnya 2 ya 2 kali. Terus n pangkat, kenapa n pangkat nggak n bagi atau n kali atau apa? Karena sini faktor skalanya sama. Terus kenapa 1/? Karena pengecilan ya. Jadi kalau pembesaran ya berarti n pangkat berapa ya. Nah berarti 1/n pangkat 2, 1/n pangkat 2. Nah kita cari nilai n-nya. Ibu nentuin di sini n-nya 2. Kenapa sih Bu kok bisa dapat 2 bisa langsung gitu? Kita lihat dari sini nih. Coba lihat dari 12 kok bisa jadi 3. Berarti 12 ke 3, 12 bagi 3 berapa? 12 ke 3 gimana? Nggak ada proses pembagian kan? Pembagian berapa sih 12 ke 3? 4 ya. 4 itu berapa sih? Berapanya pangkat 2? Iya, 2 pangkat 2. Maka dapatlah di sini 2 pangkat 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Kayak gitu. Ya. Nah, masukin deh kita benerin, bener gak sih faktor skalanya itu 1/4. Nah, kita cek. Coba kalau 1/4 dikali X-nya itu 12, 1/4 dikali 4, Y-nya itu 4. 1/4 kali 12 berapa? Iya, 3 ya. 1/4 kali 4 hasilnya 1. Bener ya? Bener gak? Antara titik awal sama titik bayangan. Oke, aman ya untuk posisi pertama. Sekarang coba ke L. 1/4 kali 4. 4 ini dapat dari sini X-nya 4. 1/4 kali 8. 8 itu dari sini Y. 1/4 kali 4 1. Wah ternyata benar. 1/4 kali 8 nilainya 2. Benar juga. Aman posisi kedua. Berarti udah tenang tuh. Udah 75%. Nah untuk melengkapi 100% kita cek yang ketiga. 1/4 kali X nya 8 dapat dari sini. 1/4 kali min 8 dapat dari sini. Nah 1/4 kali 8 berapa? Wah benar, titik bayangannya 2. 1/4 kali min 8 hasilnya benar min 2. Berarti benar banget dari sini. Kayak faktor skalanya itu adalah 1/4. Berarti terjadi pengecilan sebanyak 1/4 kali atau 0,25 kali. Lanjut, sekarang menentukan titik awal. Ya. Ada soal kayak gini. Jika bayangan segitiga DEF dengan koordinat D aksennya 15,24, E aksennya min 9,12, F aksennya min 3, min 18, ini F aksen ya. Tentukan titik awal segitiga DEF yang berpusat di titik asal dengan faktor skala 3. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau tadi kan kita dari titik awal ke bayangan. Sekarang gantian, udah ketahuan bayangannya. Skalanya udah ketahuan, faktor skalanya udah ketahuan. Yang kita nyari titik asalnya atau titik awalnya. Nah ini caranya. Bikin tabelnya dulu. Titik awalnya kita kan belum tahu nih. Ya, titik awal ini belum tahu nih. Gimana sih caranya dapat kodenya 5,8, E nya min 3,4, F nya min 1,6. Ini dapat dari mana nih? Ya, kita cari di sini, tulis titik bayangannya segini dari soal. Pembesaran ya, karena faktor skalanya 3 lebih dari 1. Nah, titik asalnya itu titik awal. Berarti 0,0 ya. Nah, berarti 3 kali berapa nih supaya hasil 15? Iya, 5. Berarti di sini taruh X-nya 5. Sekarang 3 kali berapa yang hasilnya 24? Iya, 8. Taruh sini. Berarti titik awal untuk titik D yaitu 5,8. Nah gitu caranya. Sekarang sama juga. Dari sini 3 dikali berapa yang hasilnya min 9. Dapat hasilnya min 3. 3 kali berapa yang hasilnya 12. Dapat hasilnya 4. Berarti titik awal yaitu min 3,4. Jadi titik awal E nilainya min 3,4. Sekarang yang terakhir.
Nah, bisa juga kalian kayak gini nih. Kenapa bisa dapat min 1? Dapat dari sini nih. Titik bayangannya min 3 dibagi 3 ya. Hasilnya min 1. Min 18 dibagi 3 hasilnya min 6. Dapatlah titik awalnya itu min 1, min 6 ya. Jadi kayak gitu caranya. Nah, sekarang untuk selanjutnya itu transformasi berulang. Contoh di soal kayak gini. Diketahui segi 4 ABCD dengan koordinat A-nya 2,5, B-nya min 3,4, C-nya 4,3, dan D-nya 4,2. Tentukan bayangan hasil transformasinya jika. Nah, transformasi berulang itu artinya dia 2 kali. Kan ada 4 proses transformasi tuh. Refleksi, translasi, rotasi, dan terakhir ini sekarang dilatasi. Jadi kalian harus tahu tuh kata kuncinya untuk refleksi itu apa? Refleksi itu yang kemarin tuh ya ada 8 tabel. Kalian lihat kalau misalkan di sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa, dicerminkan terhadap sumbu X gimana hasilnya, bayangannya itu dihafalin tuh ya. Kalau refleksi itu cuma geser doang, jadi bisa positif, bisa nambah langkahnya atau bisa ngurang langkahnya. Terus rotasi juga hafalin karena rotasi agak sedikit susah ya dari aslinya ke bayangan. Nah, dilatasi juga sama nih, lihat dari faktor skalanya dan titik pusatnya. Sekarang ada contoh kayak gini. Ada segi 4 kayak gini, ada titik A, B, C, D. Sekarang bayangannya. Nah, jika transformasinya nih dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal, berarti titik asal 0,0, kemudian ditranslasi X min 3, Y plus 2. Berarti ada 2 proses. Yang pertama dia dirotasiin dulu, lalu yang kedua ditranslasi. Nah, bikinlah tabelnya kayak gini. Titik awalnya kita tulis nih, titik awalnya ini ya. Sekarang rotasi 90 derajat berlawanan arah. Kemarin hasil bayangannya itu ini, min Y, X. Berarti awal 2,5. X-nya 2, Y-nya 5. Sekarang kita balik dan jangan lupa Y-nya dikasih negatif. Berarti 5 dikali dengan negatif hasilnya min 5, X-nya tetap 2 ya, positif. Sama ini 4 dikali dengan negatif hasilnya min 4, min 3 nya tetap. Y-nya berapa? 3 kali negatif hasilnya min 3, X-nya 4 tetap. Min 2 kali negatif hasilnya 2, X-nya tetap yaitu 4. Paham sampai sini? Nah, setelah dirotasi dia ke translasi. X-nya mundur 3, Y-nya maju 2. Nah, translasi itu dari titik ini ya. Jangan dari sini lagi karena titik awalnya udah berubah ke rotasi. Berarti dari sini. Berarti X-nya min 5 dikurang 3, min 8. Y-nya 2 ditambah 2 nih. Aturannya 2 tambah 2 hasilnya 4. Sekarang ini X-nya min 4 dikurang 3, min 7. Y-nya min 3 ditambah 2, min 1. X-nya min 3 dikurang 3 hasilnya min 6. 4 ditambah 2 hasilnya 6. X-nya 2 dikurang 3, min 1. Y-nya 4 ditambah 2, 6. Nah, titik bayangannya diambil dari apa? Dari proses titik terakhir. Kan terakhir itu ditranslasiin kan? Ya inilah, jadi titik bayangannya kita tulis ulang lagi. Ini. Jadi dari proses terakhir dia. Paham? Transformasi berulang. Ayo kita coba lagi ya. Sekarang ada kedua. Soalnya masih tetap sama, tapi prosesnya itu ditranslasiin dulu 3,6, kemudian dilatasi dengan faktor skala 2 dan berpusat di titik asal. Nah, enak nih titik asal. Berarti titik pusatnya itu 0,0. Berarti ada 2 proses ya. Pertama dia translasi, kedua dilatasi. Bikinlah tabelnya. Tulis titik awalnya. Ada 2 proses translasi. Translasi 36 itu artinya berarti maju plus 3 sama plus 6. Karena sini nggak ada negatif ya.
Berarti X-nya plus 3, X itu yang di atas, Y itu yang di bawah, Y-nya plus 6. Dilatasi K-nya berapa? Faktor skalanya 2 ya. Berarti cukup dikalikan aja. Nah, di sini cari titik bayangannya. Nah, pertama translasi dulu. Kita lihat dari sini. Titik awalnya 2. Lihat prosesnya. Tambah 3 untuk X-nya. Y-nya nambah 6. Berarti X-nya 2 tambah 3 hasilnya 5. Y-nya 5 tambah 6 hasilnya 11. Paham? Lanjut. Min 3 X-nya tambah 3 hasilnya 0. 4 tambah 6 hasilnya 10. 4 tambah 3 hasilnya 7. 3 tambah 6 hasilnya 9. 4 tambah 3 hasilnya 7. Min 2 tambah 6 hasilnya 4. Paham sampai sini translasi? Nah, setelah translasi kita ngapain lagi? Dilatasi. Ngambilnya jangan dari titik awal, tapi dari titik ini ya, karena sudah proses translasi. Dilatasinya K-nya 2, berarti dikali 2. 5 kali 2 10, 11 kali 2 22. 0 kali 2 0, 10 kali 2 20. 7 kali 2 14, 9 kali 2 18. 7 kali 2 14, 4 kali 2 8. Nah, berarti titik bayangannya itu ini kan proses terakhirnya. Tulis ulanglah ke sini ya. Itu. Paham? Gimana? Enak kan belajar transformasi? Lalu masih soal yang sama tapi prosesnya beda. Sekarang giliran ditranslasi 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi ada 2 proses. Pertama prosesnya translasi, yang kedua pencerminan atau refleksi. Nah, bikin dulu tabelnya. Titik awal, kalian tulis titik awalnya semuanya. Nah, ada 2 proses ya, translasi sama refleksi. Translasi X plus 3. Kenapa plus 3? Karena ke kanan itu positif. Y-nya 5 satuan ke bawah, berarti negatif ya, negatif 5 ya. Terus refleksinya dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kemarin hasil pencerminannya apa? Ini dihafal nih, yang 8 tabel itu, yaitu X, min Y. Sekarang gimana caranya? Lihat, pertama translasi dulu. X-nya nambah 3, Y-nya dikurang 5. Nah, 2 tambah 3 5. 5 kurang 5 0. Min 3 tambah 3 0. 4 dikurang 5 min 1. 4 tambah 3 7. 3 kurang 5 min 2. 4 tambah 3 7. Min 2 kurang 5 min 7. Nah, dapatlah titik ini ya. Setelah translasi lalu refleksi, ini hasilnya X-nya tetap, berarti X-nya tetap dari sini nih, 5 0 7 7 itu tetap. Nah, Y-nya dikali dengan negatif, 0 dikali negatif tetap 0. Min 1 kali negatif jadi positif 1. Min 2 kali negatif jadi positif 2. Min 7 dikali negatif hasilnya jadi positif 7. Nah, berarti titik bayangannya adalah ini proses terakhir ya. Tulis ulang lagi di sini. Gimana transformasi berulang? Paham sampai sini? Nah, oke, mungkin itu aja pertemuan yang ke-10 ini sekaligus pertemuan terakhir di bab 3. Minggu depan kalian bakal ulangan bab 3, jadi persiapkan dengan baik ya. Jika ada kesulitan silakan bertanya, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Tetap semangat terus belajarnya, dikerjakan tugas-tugasnya ya. Dan Ibu tunggu tugasnya di Classroom pada hari Selasa jam 8.40 seperti biasa ya. Jangan sampai telat. Submitnya usahakan 10 menit atau 15 menit sebelum due date kalian sudah submit ya. Jadi nggak ada yang telat. Kemarin sudah ada kelas yang agak sedikit peningkatannya. Justru Ibu alhamdulillah, wow, peningkatannya luar biasa. Jadi
Ayolah kelas 91 sampai 95 bikinlah peningkatan yang signifikan di kelasnya. Kita sama-sama berlomba dalam kebaikan. Ya, fastabiqul khairat, kalian harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai berlomba-lombanya dalam keburukan, ya. Oke, sekian dari Ibu. Ditunggu tugasnya. Jaga kesehatan terus, tetap semangat, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.